Daigo sangat tercengang melihat wajah Terayama borok setelah dijadikan cemilan sosok monster kanibal. Diyakini keberadaannya masih warawiri di desa Kuge, tetapi para warga melindungi sosok mengerikan tersebut. Terayama mengungkap identitasnya kepada Daigo dengan ia tidak mempunyai akte kelahiran dan nomor kependudukan, karena ia tidak ada di dunia ini sejak 18 tahun silam. Ia bersama ibunya berhasil selamat dari persembahan sebuah keyakinan tak lazim dari masyarakat, menganut aliran sesat untuk persugihan agar desa asri mereka tetap makmur dilimpahi rejeki yang berlimpah. Dengan setiap warga mengorbankan keluarga mereka, terutama Orok Berem, untuk dikorbankan kepada sosok monster. Penghuni kegelapan Gunung Kugemura yang tidak lain adalah pria kanibal. Tidak heran jika sosok bocil di sana tidak terlalu banyak, mungkin menyisakan sekitar 10 orang saja. Akibat persembahan mengakibatkan setiap tahunnya orok-orok tidak berdosa harus menjadi korban dari mereka atas keyakinan yang mereka anut. Satu kampung menyimpan sebuah rahasia mengerikan dengan mereka adalah sosok endokanibalisme, sebuah sekte sesat penganut kanibal. Namun di balik itu semua, Daigo tidak mempunyai banyak informasi tentang desa terpencil yang masih menjadi misteri baginya. Ia butuh informasi yang konkret untuk mengungkap desa tersebut. Ditambah kemunculan Terayama masih tanda tanya kenapa ia baru muncul setelah rentetan kejadian mengerikan. Dia telah melibatkan Osamu yang berakhir jadi santapan kanibal. Sesampainya di salah satu rumah warga, Daigo disambut dengan pertanyaan-pertanyaan para warga dengan dia berani menampakkan diri setelah datang sangat terlambat. Sabu beserta yang lainnya sedikit marah ingin mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Daigo di luar sana, serta siapakah orang yang berbicara dengannya di telepon. Beruntung ketegangan itu berhenti dengan kemunculan seorang biksu muda yang mereka sebut Tuan Muda. Dia mengatakan tindakan mereka tidaklah baik dengan pertanyaan tersebut, membuat orang lain sangat tidak nyaman atas kekepoan mereka. Hari ini para warga memulai persiapan persembahan yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Tapi ada yang berbeda dari biasanya dengan biksu dari Masamune tidak datang untuk memimpin persembahan tahun ini. Meskipun demikian, persembahan tersebut akan tetap dilanjutkan oleh Biksu Mune, cucunya dari Biksu Masamune. Terlepas dari semua ini, Biksu Mune mencoba memperingati Daigo bahwasannya keluarganya harus segera hengkang dari desa ini karena keluarga mereka mulai dalam bahaya. Di balik kepolosan dan kegembiraan mereka, rupanya penduduk setempat tidak menerima kehadiran sosok keluarga Daigo. Yang takutnya ia akan berakhir menjadi seperti Osamu, korban selanjutnya dari keluarga Goto atau sosok monster penghuni kegelapan Gunung Kugemura. Sayangnya peringatan itu tidak Daigo gubris. Ia sangat menikmati keindahan desa terpencil ini walau terisolir. Begitu pula dengan Mashiro mulai tersenyum semenjak tinggal di sini. Walaupun Biksu Mune mengungkap persembahan itu bukanlah sebuah boneka manusia, melainkan sosok manusia asli yang ditumbalkan untuk persembahan dewa. Akhirnya satu persatu mulai terungkap dengan pembicaraan itu membuat Daigo tahu bahwa mereka menganut sebuah kepercayaan tertentu. Akibat kelaparan yang berkepanjangan hingga tanah tersebut rupanya tidak cocok untuk bercocok tanam ataupun benih, karena tidak ada jalan lain selain mengurangi jumlah mulut yang harus diberi makan. Mereka menumbalkan anak-anaknya sebagai persembahan dewa dimakan hidup-hidup. Pembicaraan tersebut harus terhenti dengan Sabu dan yang lainnya masih mencurigai Daigo apa yang akan dia lakukan selanjutnya.
Sebelum itu, Biksu Mune memberikan kartu namanya jika ia mengalami kesulitan. Biksu Mune siap membantunya dan menjadi pendengarnya. Di pagi harinya, Yuki bersama Mashiro direwaskan dengan rumahnya menjadi sangat berantakan diporak-porandakan oleh Daigo. Lantaran ia akhirnya mengetahui jika salah satu warga telah memasang alat penyadap. Hal itu membuat keduanya sangat tidak suka dengan sikap Daigo, sekaligus membuat Yuki takut dengan kecurigaan Daigo. Tidak lama ia mendapat pesan dari Terayama untuk memintanya datang ke sebuah hotel jika ingin mengetahui kebenaran semuanya. Tetapi pertemuan itu bentrok dengan warga setempat mengadakan pesta untuk menyambut festival persembahan manusia yang akan diadakan sebentar lagi. Daigo sedikit kesal melihat Yuki harus melayani mereka semua, membuatnya kuku lutut di depan Sabu. Di tengah pesta sedang berlangsung, Daigo diam-diam melarikan diri dari pesta tersebut guna menemui Terayama di kota untuk mengetahui kebenaran pembunuhan Osamu. Setibanya ia dikejutkan dengan seorang pria tua. Mulanya Daigo seperti salah tujuan, tetapi Utada menyebutkan nama Daigo. Mereka dipertemukan oleh Terayama. Utada adalah seorang jurnalis yang menjalankan situs web bernama Chronicle, sebuah situs mengenai okultisme dan hal yang meragukan lainnya. Tetapi satu hal yang sangat menarik baginya adalah pada kanibalisme. Selain diperkenalkan kepada Daigo oleh Terayama, ia juga sebelumnya diperkenalkan kepada Osamu. Karena dirinya adalah seorang jurnalis, Terayama lebih dulu menghubunginya menceritakan bahwa ada desa terpencil di Jepang yang melakukan endokanibalisme. Lantaran memiliki daya tarik cukup tinggi, ketika melihat wajah borok dari Terayama membuat Utada diam-diam melakukan risetnya dan investigasi. Hal itu membuat Daigo menanyakan siapakah sebenarnya dia itu. Utada menegaskan jika mereka mempunyai interaksi bersifat satu arah. Permasalahan yang rumit dan tumpang tindih semakin dikuatkan dengan pernyataan Utada bahwa penduduk setempat hanyalah memburu seorang anak kecil untuk dijadikan tumbal. Pria kanibal menjadikannya sebuah santapan maknyus seperti kisah Terayama. Dari segelintir korban yang mati secara tragis, dia adalah satu-satunya orang yang selamat. Tetapi hidup dalam persembunyian dan gelap seperti orang yang mati karena di negaranya dianggap paeh. Hidup dalam kematian, itulah yang dirasakan oleh Terayama. Dipastikan warga desa Kuge dahulu kala sangatlah subur dengan para wanita. Setiap bulan selalu melahirkan dengan tingkat kelahiran orok berem di sana sangatlah tinggi. Tetapi seiring berjalannya waktu, desa mereka dilanda kelaparan yang tiada akhir, membuat orok yang baru lahir tiba-tiba dinyatakan meninggal dalam kandungan. Bersamaan dengan peristiwa itu muncul sertifikat kematian palsu untuk menutupi semua rahasia dari desa Kuge, agar pemerintahan pusat tidak mencurigai desa asli tersebut. Di balik kejadian itu, Osamu tidak lagi menghubunginya. Utada bersama Osamu seperti hilang kontak. Dengan keduanya tidak saling terhubung. Sekitar 1 bulan yang lalu sebelum Osamu dinyatakan hilang dari peradaban desa. Pada titik ini Daigo akhirnya mengetahui jika orang yang terakhir menghubungi Osamu bukanlah Utada ataupun Terayama. Keduanya mulai berandai-andai apakah Osamu sudah mengetahui kebenaran semuanya di desa tersebut. Akibat mencari kebenaran di balik misteri membuatnya terbunuh. Utada pun beranggapan jika ada sosok cak-cak bodas di desa Kugemura. Daigo dikejutkan dengan kepribadian dari Utada, ternyata penyuka batang rimbun. Sementara itu, Mashiro yang sedang asik menikmati perjamuan makan peting tiba-tiba didatangi oleh Kanako, wanita misterius yang selalu bersembunyi dengan tingkahnya dianggap gelo. Yang tidak lain itu adalah putri dari Sabu. Kanako sangatlah menyukai Mashiro dengan ia sangatlah kawaii dan gemoy. Ditambah Mashiro juga cukup senang dengan pertemuan itu.
Kanako yang menyukai dede gemes ini mulai merangkak mendekati Mashiro. Perlahan menggendongnya, memeluknya, mengendusnya, dan Aing pun berpikir aneh. Jika Kanako tidak jauh berbeda dengan mereka yang merupakan sosok kanibal yang bersembunyi di balik ayahnya. Tapi dugaan itu ternyata terbantahkan. Dia adalah korban dari penduduk setempat. Di masa lalu ia mempunyai orok berem yang masih hidup, tetapi Sabu menumbalkan cucunya untuk dijadikan persembahan dewa. Melihat tingkah sosok wanita misterius membuat Yuki ketakutan dengan putri kecilnya didekati oleh wanita yang tidak dikenalnya. Ia pun baru mengetahui jika itu adalah putri dari Sabu. Yuki mendengar jika Kanako mengatakan bahwa anaknya diberikan kepada Gingoto. Dan anehnya si Mashiro ini kenapa berteman dengan orang-orang aneh seperti sebelumnya, yaitu pedofil. Dan yang sekarang juga sedikit gelo. Tidak peduli dengan latar belakang mereka asalkan Mashiro ini nyaman. Setibanya Daigo langsung diguyur oleh Jin karena kesal dengan tingkahnya yang hilang di acara seperti ini. Ditambah dia juga penasaran dengan Daigo pergi kemana. Ia harus menjelaskan semuanya nanti jika bertemu kembali. Singkatnya, di rumah Yuki akhirnya mengungkapkan jika ada yang aneh dengan Kanako dan ayahnya setelah pertengkaran tadi. Di samping itu, Keisuke berada di sebuah tempat terlarang yang tidak bisa dijamah oleh siapapun kecuali keluarga Goto. Ia membawa sepotong daging besar untuk disajikan kepada sosok monster kanibal. Diperlihatkan area tersebut sangatlah kotor, lembab, ada bekas sesajen dan bau amis dengan tulang belulang berada di sekelilingnya yang bau busuk sudah dipenuhi oleh belatung. Menambah kengerian area terlarang tersebut. Selain Keisuke, Iwao juga tak mau ketinggalan dengan ia membawa sebuah daging premium untuk diberikan kepada monster tersebut. Terdengar jelas monster itu sangatlah bengis seperti seorang binatang yang haus akan daging. Keesokan paginya, Daigo mendatangi kediaman Sabu untuk memastikan apa yang dimaksud oleh Yuki. Sayangnya ia tidak dibukakan pintu oleh Sabu. Hal itu membuat kecurigaannya semakin tinggi dengan tingkahnya. Oleh sebab itulah Daigo menanyakannya secara langsung apakah Gingoto mengambil bayinya. Sabu dengan cepat menarik Kanako untuk tidak menemui ataupun berbicara dengan Daigo. Kemudian keluarga Goto semua berkumpul di depan potok mendiang Gingoto melakukan doa bersama sekaligus mereka telah siap menyambut hari spesial yang akan datang untuk persembahan itu. Kiyoshi berucap di depan foto almarhum dengan ia memberitahu bahwa Keisuke minggu depan akan resmi menjadi kepala keluarga Goto. Menyandang darah keluarga Goto dengan sangat bangga, meminta almarhum untuk menjaganya di alam baka. Di samping itu, Biksu Mune sedang disibukkan mengobati salah satu pasien yang tidak diperlihatkan sosoknya. Tak berselang lama, ia mendapat telepon dari Daigo bahwa ia akan datang mengunjungi kuil Kurona kami. Namun tidak untuk beribadah, kedatangannya ingin memastikan satu hal. Tidak jauh berbeda dari cerita sebelumnya mengenai sosok Goto adalah juragan tanah sebagian besar pemilik lahan di desa Kuge. Adalah keluarga Goto selama di zaman perang penduduk setempat harus berutang untuk meminjam lahan mereka untuk bertahan. Selama bertahun-tahun keluarga Goto sangatlah disegani dan dihormati oleh penduduk setempat yang sudah turun-temurun ke generasi berikutnya. Dan ternyata selain menjadi juragan tanah, Gingoto adalah ambu satu-satunya di desa itu untuk membantu proses persalinan ibu hamil. Tidak heran kenapa setiap orok yang baru saja lahir selalu dinyatakan mati. Atas insiden tersebut membuat pil pahit jika mengetahui apa yang sebenarnya terjadi seperti Kanako. Bersamaan dengan hal tersebut, Yuki yang berada di balai desa mempersiapkan persembahan. Rupanya diam-diam mulai mendekati Kanako yang sedang asik ngudud, menikmati angin sepoi-sepoi. Atas perintah dari Daigo, Yuki perlahan mulai berbicara dengannya.
Pembicaraan itu akhirnya mulai nyambung dengan Kanako juga mulai menerima kehadiran Yuki di depannya. Bahkan tak pelit menawarkan sebatang rokok. Sayangnya, Yuki yang tidak biasa lagi ngudut membuatnya bengek. Kanako masih terluka lahir dan batin atas kepergian sang anak, membuat situasi itu mengingatkan kembali kepada anaknya jika melihat sosok bocil. Tak sampai di situ saja, Yuki terus berambisi agar Kanako membuka aibnya untuk mengatakan semuanya kepada Daigo. Sayangnya, Kanako tidak tertarik untuk hal itu. Ia pun bergegas pergi meninggalkan Yuki. Singkatnya, Kanako rupanya tertarik dengan ucapan dari Yuki, membangkitkan semangatnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Di tengah gerimis mengundang, Kanako nekat menentang ayahnya untuk menemui Daigo. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.